Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jumpa dengan saya, Romo Jack SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6, 12 sampai 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyakkan kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan tadi kita mendengar, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dalam permenungan saya, kalimat ini mengajak Anda dan saya untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kita diajak untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita diajak untuk mendengarkan orang lain dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin orang lain mendengarkan kita diajak sekali lagi oleh Tuhan untuk juga mau mendengarkan orang lain dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mendengarkan tidak mudah. Memahami orang lain itu tidak mudah. Tetapi justru firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan komunitas kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita belajar untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan ayat ini juga mengajak Anda dan saya untuk belajar untuk menghormati orang lain dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akibat dari pemaksaan kehendak kita terhadap orang lain, akan banyak hal negatif yang kita temukan. Permusuhan, pertikaian, kebencian yang tiada ujungnya, dan kehancuran bagi kita semua. Entah dalam keluargamu, entah dalam komunitasmu, entah dalam masyarakat di mana engkau tinggal. Contoh sederhana. Menikahi orang yang Anda cinta itu mudah. Atau jatuh cinta pada orang yang Anda suka itu mudah. Tapi untuk bertahan pada orang yang Anda nikahi, untuk bertahan pada orang yang Anda sukai, tidak mudah. Karena Anda harus membuka hati Anda untuk belajar, mendengarkan orang lain, menghormati orang lain, dan tidak memaksakan kehendakmu kepada pasangan hidupmu dalam kehidupanmu sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang terberat adalah bukan siapa yang harus kita nikahi. Yang terberat adalah bertahan dalam komitmen pernikahan Anda ketika terjadi perbedaan itu dalam kehidupan keluarga Anda masing-masing. Maka sekali lagi, kita diajak oleh Tuhan
untuk tidak memaksakan kehendak kita, tetapi membuka hati kita untuk juga mau mendengarkan orang lain, supaya kita juga dihargai oleh orang lain dalam kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang mau menghargai orang lain, supaya orang lain juga menghargai kita. Apa yang Anda ingin orang perlakukan pada dirimu, perlakukan itu juga kepada mereka. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami bersyukur atas begitu banyak rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang selalu meneguhkan iman kami kepadamu. Hari ini kami belajar Tuhan, untuk membuka hati dan pikiran kami, untuk tidak memaksakan kehendak kami kepada orang lain, tetapi juga belajar untuk mau mendengarkan orang lain, belajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, terbuka kepada orang lain. Bantulah kami dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami senantiasa juga mau mengakui kelemahan kami, dan belajar dari kelebihan orang lain dalam kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.